Bang Harun, Bang Harun. Bahkan begini, mohon maaf ya, saya menitipkan karena tim BO ini adalah ya kita menjamin ini lahir batin ini, ya. Nanti kalau umpamanya ada Bang Harun, Bang Rojak, Bu Eli lah gampangnya saja ya. Kayak 3 hari di mana? Di Tangerang. Kita koordinator Kabupaten Tangerang. Oke. Nanti Jaya akan saya hubungi. Jadi akan saya hubungi Bang Arul dan teman-teman akan selang ke Bang. Karena bagaimanapun juga setelah akte perubahan ini kita menjadi keluarga besar. Pak Kiai jangan sungkan-sungkan. Ngomong saja sama Bang Arul, ya. Ngomong saja. Kebetulan Bang Arul ini penanggung jawab tim Banten, ya. Jangan sungkan-sungkan. Ketika dananya kurang bilang aja sama beliau. Itu gampang ya. Gimana mau nambung? Pertama saya juga belum ya. Sabar, karena syaratnya ada yang belum beres. Nah terakhir, baru bisikan Bu Notaris. Setiap yayasan harus memberikan laporan berkala ya. Laporan tahunan. Kepada baru siapa? Baru siapa? Ya udah itu aja yang jelas. Jadi sudah saya jelaskan ya, jadi syarat untuk keluarnya SK perubahan ini, akte masing-masing aktenya harus ada laporan tahunannya, udah beres laporan tahunan untuk tahun 2024 itu. Walaupun angkanya nihil ya, biasanya kan ada angkanya kan, walaupun nihil misalnya tidak sesuai dengan apa tuh target itu harus ada laporannya. Jadi kalau sudah ada laporan itu langsung online, langsung kelihatan gitu di akun masing-masing di kantor pajak. Itu aja. Jadi kalau nggak ada laporan tahunan itu SK nggak bisa keluar. Itu syarat SK. Kira-kira begini. Yayasan ini dalam 1 tahun ini menerima dapat 100 juta, ya. Apakah 100 juta itu dari zakat atau dari perorangan dari mana? Digunakannya, tapi jangan jujur benar. Jujur benar ini dapatnya 100 juta, pengeluarannya 150 juta, kan minus. Buat aja yang nihil saja. Artinya secara cash flow keluar masuknya 0 saja. Karena perlu diketahui yang baru bersama, yayasan itu adalah satu lembaga sosial dan kemanusiaan. Ya. Jadi kita laporannya nanti nihil saja tadi disampaikan. Iya Pak, kita memahami dengan tadi itu ya, harus ada laporan baik dana apapun masuk ke yayasan itu. Tapi begini Pak, dengan segala hormat, karena untuk pembuatan akte ini kita tadi kan disediakan fasilitasnya dengan Pak Kiai. Jadi seandainya nih masing-masing yayasan punya di advokat untuk membuat akte yayasan tadi perubahan, bagaimana pendapat Pak Kiai? Tapi tetap kami sebagai bapak sebagai lokomotifnya kami gitu ke sini. Nah gitu umpamanya nih, karena itu terlalu ribet tadi Bu, terlalu ribet harus ada laporan ya. Tapi seandainya ada ada akte notaris yang tidak pakai itu umpamanya nih ya, bisa secara langsung. Bagaimana nih? Tetap kami mengitungnya ke Bapak nanti hasilnya. Oke, berikan ya. Baik, jawaban yang kedua. Yang pertama, ini hasil kesepakatan kita bersama pada tanggal 2 April. Semuanya di kolektif. Yang kedua di Pak Yai. Setiap aturan notaris saya kira se Indonesia yang sama. Akan sama. Gitu, harus ada laporan itu. Laporan aja mau memasukkan dana sekian dalam 1 tahun itu mau 20 juta gitu kan, nanti dilaporkan begitu ya. Jadi itu jawaban itu yang pertama, kolektivitas ini kan hasil kesepakatan bersama ya kan. Yang kedua, setiap notaris seluruh Indonesia aturannya akan sama gitu. Bagaimana Pak? Yang dirubah itu kan hanya piagam saja, sementara SK kan masih tetap enggak dirubah. Setiap perubahan pada hukum itu kan PP, yayasan, CV itu harus dilaporkan ke Departemen Hukum
putusannya Badan Hukum itu SK Menkumham itu. SK Menkumham yang sudah ada itu kan ada. Ya sudah ada, tapi setiap kali ada perubahan harus ada SK lagi kan? Iya. Kalau tidak ada itu artinya tidak terdaftar itu di negara. Gitu. Dan aturan notaris itu seluruh Indonesia sama. Untuk penerbitan SK itu harus ada laporan tahunan. Kalau enggak itu nggak bisa dicetak SK-nya. Aktenya aja jadi punya, SK-nya nggak punya. Itu tinggal dikasih cara bikin. Kira-kira SK-nya berubah apa tidak gitu kan ya? SK-nya berubah. Berubah. Jadi setiap kali ada perubahan akte itu harus dilaporkan ke Departemen Hukum. Ya. Nah, ini Bang Arul jawabannya nih, silakan Bang Arul. Apakah tim BO masuk ke dalam ini nih, mau meriksa semuanya gitu ya? Nah, nggak apa-apa sih. Waalaikumsalam. Jadi menjawab pertanyaan dari tentang posisi tim Indonesia pun untuk kita melakukan dalam perubahan terkait itu diadakan di Permen Nomor 15 Tahun 2018 di mana pengertian tentang korporasi dan bagian dari korporasi itu sendiri adalah yayasan. Sehingga posisi daripada tim beneficial ownership yang masuk ke dalam perubahan sudah dijelaskan tadi oleh teman kita di pertemuan awal adalah untuk memberikan jaminan terhadap pengelolaan dana yang akan digunakan dari pelaksanaan program ini dengan adanya teman-teman sebagai bagian dari profesional di dalam ada seperti dari pihak dana untuk menurunkan dana dia yang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan daripada dana yang telah digunakan. Kemudian terhadap program yang akan kita laksanakan, pertanyaan tadi apakah tim beneficial ownership yang ditempatkan di dalam Rusia dan khususnya bagi pengawasan akan memeriksa semua daripada seluruh aktivitas kegiatan yang ada di yayasan keuangan pesantren. Jadi yang perlu kita pahami adalah dasar daripada pelaksanaan program ini adalah dalam rangka pengembangan pesantren dan kemudian penguatan ekonominya. Bagaimana menjadikan pesantren ini sebagai pusat pendidikan dasar Islam dan kemudian bagaimana yayasan atau pesantren ini menjadi lokomotif penguatan ekonomi berbagai sektor, baik di lingkungan pesantren itu sendiri maupun di lingkungan sekitar pondok pesantren itu sendiri. Yang selanjutnya juga dalam kontribusi terhadap pembangunan ibadah di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh keluar daripada program yang kita jalankan. Jadi kalau program yang sudah jalan di yayasan atau pondok pesantren itu tetap jalan seperti biasa. Terhadap program pengembangan pendidikan dan kemudian program pengembangan ekonomi umat ini terpisah. Jadi khusus untuk di sektor pendidikan program itu ada dalam rangka meningkatkan kualitas bagaimana anak didik kita tahunya cuma belajar saja sehingga tidak ada beban orang tua santri atau santriwati yang akan mengeluarkan biaya dalam rangka anaknya bisa sekolah. Tidak ada lagi anak yang fakir dan miskin tidak sekolah. Tidak ada lagi anak yatim yang tidak bersekolah. Karena di undang-undang kita mengatur tentang itu bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan merupakan tanggung jawab bagi kita dalam rangka memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu, anak laki dan miskin, anak apa untuk mendapatkan pendidikan yang terwadahi
oleh yayasan atau pondok pesantren yang kita miliki, yang dimana biaya operasionalnya terbackup oleh dana yang akan kita gunakan itu sendiri, sehingga output yang kita inginkan dari program ini adalah bagaimana anak-anak santri maupun santriwati ini ke depan bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor, dari pemerintahan, baik di pengusaha ataupun yang lainnya, bahkan di kepala daerah. Kenapa? Oleh proses program yang kita jalankan ini akan melahirkan kualitas santri yang kualitasnya sangat kita harapkan, sehingga dengan program ini agar bagaimana betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan, sehingga hasil yang kita inginkan itu tercapai. Kemarin saya dari Ciamis kebetulan bertemu dengan salah satu pimpinan yayasan pesantren Arif Sahabat, namanya Kiai Haji Latif Amanullah. Beliau mengatakan begini, Muhammadin Lula Zubar, agama ini tidak akan berdiri tegak tanpa harta, tanpa biaya. Dan gitu, artinya untuk melaksanakan kegiatan yang ingin kita capai hasilnya dalam rangka melahirkan generasi emas, bagaimana Islam ini bisa kuat, bagaimana Islam ini menjadi jaya, dan kemudian bagaimana negara ini bisa menjadi barokah thayyibah wa rahmah, itu perlu kita perjuangkan. Nah, bagaimana memperjuangkan itu adalah dengan menjalankan program ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di lembaga kita, sehingga teman-teman yang ada di dalam perubahan akta itu adalah dalam rangka melakukan kontrol dan pengawasan bersama dengan pengurus yayasan untuk merealisasikan dari program ini. Bukan berarti bahwa teman-teman yang ada di dalam sesuai dengan peraturan Perpres 13 tahun 2018, di mana otorisasi dari para pemilik manfaat itu adalah orang per orang yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, merubah dari bawah dewan komisaris maupun dewan direksi, atau di Permen di pasal 4 juga dijelaskan bahwa mengangkat atau memberhentikan pengurus yayasan mungkin pemikiran kita tidak buat dukungan. Dan pada dasarnya kita melaksanakan program ini bagaimana betul-betul program ini bisa berjalan, dan kemudian bagaimana bisa memberikan manfaat kepada seluruh elemen yang terkait dengan pelaksanaan program kita, termasuk tenaga pengajar guru, para ustaz dan ustazah. Mohon maaf Pak Kiai, kalau saya ngomong begini karena berdasarkan pengalaman kita di berbagai daerah, kami bertemu dengan pimpinan yayasan, para ahli, para kiai yang menggunakan dana bos, apakah itu melalui Kementerian Agama, apakah itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf, sangat jauh dari layak dan sangat jauh dari kesejahteraan. Ada yang terima cuma 200.000 satu bulan, ada yang 300.000, yang paling banyak sekitar 1 juta lebih satu bulan. Bagaimana seorang guru, ustaz dan ustazah ini bisa transfer ilmu kepada anak didiknya kalau kesejahteraan dia tidak terpenuhi? Sehingga di dalam program kita ini adalah bagaimana tenaga guru, tenaga pengajar, para ustaz dan ustazah kita ini diangkat harkat dan martabatnya dan kesejahteraannya. Sehingga di dalam RAB yang kita susun di dalam program ini, bagaimana agar supaya gaji guru itu minimal setara dengan UMR. Kalau perlu kita kali 2. Sehingga betul-betul tenaga pengajar kita ini dengan kualitas yang kita harapkan, kalau kualitasnya belum dapat, kita lakukan upgrading, buat pelatihan, agar supaya tenaga pengajar kita ini betul-betul memiliki kualitas yang setara dengan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, sehingga transfer ilmunya kepada anak didik ini betul-betul memiliki kualitas. Jadi ustaz-ustazah kita itu tidak jadi ngojek lagi, tidak bawa grab lagi untuk cari uang tambahan kebutuhan dapur. Karena kalau kepala departemen dapur ngomong, kan begitu. Karena persoalan dapur ini sangat penting. Kenapa? Ya kita juga manusia biasa yang memiliki kebutuhan untuk. Oleh karena itu berdasarkan program ini harapan kita apa? Adalah bagaimana
bagaimana program ini bisa berjalan, mengangkat harkat dan martabat semua elemen yang terkait di dalam program kita, baik anak didik kita, baik guru kita, baik kepala sekolah, baik itu pengurus yayasan. Sehingga program ini kita pisahkan dua, jadi program yang berkenaan dengan pendidikan, kemudian program yang berkenaan dengan penguatan ekonomi. Bagaimana agar supaya dalam jangka 4-5 tahun ke depan yayasan atau pondok pesantren itu menjadi pesantren yang mandiri. Kemarin Pak Yai Amanullah mengatakan kepada saya pada saat beliau bertemu dengan Al-Mukarramah Usbir. Beliau mengatakan begini, kapan kita ini menjadi tangan di atas? Selama ini kita menjadi tangan di bawah. Kapan kita akan menjadi tangan di atas? Kapan kita akan menjadi orang yang senantiasa memberi? Kan begitu. Ini pertanyaan beliau kepada Al-Makhluk Al-Mukarram, sudah sama-sama kita hormati. Kapan kita menjadi tangan yang di atas, Pak Yai? Selama ini proposal kita bertebaran ke sana kemari. Kan begitu. Bertebaran kemana-mana. Nah, kita tidak tahu yang mana yang realisasi. Terima kasih. Sekarang, Dari mana, Pak? lokomotif, Pesan kita ke akan memberi. berapa santri? Karena kita akan menjadi tangan yang di atas yang akan memberi kepada. Yang Inilah yang terfasilitasi. Ini dihitungnya memang. Sehingga kita perlu yakin, Pak. Kenapa harus ragu untuk menjadi yayasan lokomotif di jalur khusus belajar sekolah itu? Kenapa harus ragu Jadi untuk dimasukin menjadi aja. yayasan atau pondok pesantren jalur umum membership? Total yang itu. Kenapa pilih yang biasa? 150. Mayuri bukan ilama juri, sehingga pada hal-hal yang merogohkan kamu, pada hal-hal yang tidak meragukan kamu. Bagi yayasan yang ini, Allahu Akbar. mohon maaf saya katakan, ini Islam perlu diperjuangkan. Yang namanya perjuangan itu butuh pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya. Silakan flashback terhadap sejarah perjuangan Rasulullah SAW, sejarah perjuangan sahabat dan lain-lain sebagainya. Apa tidak dikorbankan dalam rangka kebangkitan Islam ini? Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon maaf bahwa bagaimana menjadikan pesantren ini adalah pesantren yang mandiri di 514 kabupaten dan kota. Berdasarkan data Kementerian Agama kurang lebih sekitar 39.000 sampai 40.000 yayasan atau pondok pesantren yang menggunakan dana ini. Insya Allah Islam akan bangkit, Islam akan menjadi jaya. Amin. Amin ya. Inilah masa kejayaan Islam. Nah sekarang bagi yang masih ragu, kami melaksanakan program ini berdasarkan 21 dasar hukum, aturan dan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Negara kita ini negara hukum. Nah kalau kita melaksanakan kegiatan ini berdasarkan aturan hukum, sistem yang ada di perbankan, baik nasional maupun internasional, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, kan begitu. Yang membuat kita ragu apa? Hukumnya sudah ada. Di dalam hukum Islam ada syarat dan rukun yang harus kita kerjakan dalam rangka penyempurnaan ibadah kita. Nah, inilah tahapan proses yang harus kita lakukan untuk memenuhi syarat dan rukun agar supaya dana ini bisa cair. Tanpa proses, tanpa tahapan tidak mungkin. Ini bisa langsung turun begitu saja karena harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan daripada dana itu sendiri. Kenapa? Agar supaya pada saat kita dihisab nanti sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kullu tumrai wa kullu mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Bagi yayasan yang tidak menerima program ini, mohon maaf, kasihan hak anak-anak santri-santriwati yang harusnya mendapat biaya dari program ini tidak mendapat biaya pendidikan gratis. Orang tuanya tetap harus membiayai anaknya masuk pesantren. Iya, doraka. Bener. Doraka. Belajar dia juga untuk
uang makan, untuk Pak, uang asrama, Pak, Bapak boleh untuk atau ini ditanya? semuanya gratis. Cari lagi Pak, Bagaimana bilangin Doraka gitu untuk menerima ini. Dibere kok nggak mau ya Pak? Iya Doraka Pak, ngadolimi anak santri ya Pak. Bener Pak, ini yang digaris bawahi Doraka gitu. Aduh ya Allah, inilah yang Doraka. sehingga kita senantiasa mengatakan khairullah al-qaulillah, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memiliki manfaat kepada sesamanya. Kita sudah diberikan fasilitas melalui program ini. Dananya sudah ada, kita gunakan. Tepuk Pak, tepuk. Allah Akbar. Bagus ini. Aturan mainnya Pak Rajak, ini Pak Rajak. Saya baru tahu Pak Rajak. Saya ini juga Pak. Saya tim MP cuma saya nggak pakai seragam. Tahun 2019, maka setiap korporasi harus melaporkan siapa pemilik manfaatnya di dalam korporasi itu, baik oleh pihak pimpinan yayasan maupun lewat notaris, sehingga terdaftar baik secara offline ataupun online di dalam Kemenkumham. Kenapa harus diketahui siapa pemilik manfaatnya? Supaya data yang dikelola oleh yayasan atau pondok pesantren jelas sumber dan asal usulnya dari mana, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sebetulnya masuk dana di rekening para kiai sekalian atas nama yayasan uang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Itu barang sembunyi alarmnya Pak. KPK bunyi, PPATK bunyi, kan begitu. OJK bunyi, Menteri Keuangan bunyi. Nah ini ada dana masuk dari mana dananya? Pak teroris. Nah dari ini masuk dalam rangka menjalankan program kita ini, pengembangan pesantren dan penguatan ekonomi umat. Bagaimana agar supaya dana ini clear and clean masuk ke yayasan? Itulah maksud daripada porobrahan akta notaris, di mana DO yang masuk di dalam perubahan akta notaris sebagai pemilik manfaatnya, sebagai yang memberikan jaminan dana yang masuk dari rekening para kiai sekalian, para jemaah sekalian itu clear and clean, tidak merupakan bagian dari tindak pidana pencucian Uang. Inilah yang mengatur di dalam sistem moneter global yang kemudian masuk di negara kita yang merupakan turunan daripada rekomendasi 2524 FATF Financial Action rekomendasi 2524. Kenapa harus menjadi rujukan aturan internasional? Karena Indonesia sudah menjadi anggota penuh FATF atau PPATK-nya ini itu sejak bulan Oktober tahun 2023. Dan kemudian kemarin terbit lagi Kepres nomor 14 tahun 2024 tentang Satgas PPP. Sehingga dana yang kita kelola ini dalam jumlah kurang lebih 225 triliun. Kalau para kiai, para ajengan, para asaris tidak digunakan untuk kepentingan dalam rangka pengembangan pesantren dan penguatan ekonomi umat, dana ini akan dipakai oleh pihak lain. Yang rugi siapa Pak? Yang rugi kita umat Islam. Kan begitu. Kalau bisa Pak Ibu kan ini yang datang orang-orang yang percaya mengikuti apa-apa. Bagaimana kalau dibuktikan lah? Dibuktikan, nanti kiai-kiai saya tanya, pasti akan mengikutinya. Bisa tidak seperti itu? Nggak bisa karena kita serentak ininya keluarnya nggak bisa ya Pak. Serentak Pak. Cairnya serentak, nggak akan 2 kali, nggak akan Jadi 2 gini, kali. ini aturan main kan ada sistemnya. Kalau masing-masing yayasan atau pondok pesantren dicairkan satu-satu, kira-kira seorang personal garanti yang ada di sistem perbankan tiap hari mau nggak ke bank untuk memberikan tanda tangan penjaminan terhadap dana yang akan digelontorkan ke yayasan itu sendiri. Ya betul. Dana ini tidak bisa cair sedikit-sedikit. Ini harus cair satu kali. Sehingga melalui yayasan kooperatif 250 triliun itu yang akan menjadi gerbong. sekaligus cairnya, jadi si persona garasi itu hanya 1 kali tanda tangannya cair gitu kan. Jadi serentak cairnya, nggak bisa satu-satu. Sehingga proses pembuktian Kalau ini kalau tadi silakan nyicil dijalankan pasti dari tahapannya. ke bank lagi, ke bank Jadi lagi. melalui yayasan jalur umum tetap komunikasi kepada YMU PDI sebagai pimpinan yayasan dan alisan yang menjadi oleh karena itu segala sesuatunya nanti melalui
koordinasi kepada KYI sebagai koordinator, sehingga segala sesuatu nantinya jika ingin dipercepat maka silakan kita percepat proses penyelesaian tahapannya. Oleh karena itu jangan khawatir kalau TNBO masuk di bidang pengawas dalam pengelolaan SK itu semata-mata adalah dalam rangka secara bersama-sama kita melaksanakan program ini, tidak bermaksud untuk mengganti ketua yayasannya. Karena kalau kita mengganti, maka kami inilah yang bekerja lagi. Kamilah sebagai orang yang setia di yayasan itu. Makanya posisi kami sebagai dewan pengawas bersama dengan pengurus yayasan bersama-sama merealisasikan daripada program kita ini. Jadi bukan mengganti ketua yayasan, tapi bersama-sama melaksanakan program ini, sama-sama melakukan kontrol dan pengawasan agar program ini betul-betul bisa realisasi dan kemudian dana digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan itu